Saat ini seluruh dunia sedang dilanda bencana wabah virus COVID-19. Infeksi virus ini awalnya ditemukan di Wuhan, China pada Desember 2019 dan telah menyebar dengan cepat ke berbagai belahan dunia. Berdasarkan data yang diberikan Wikipedia, terdapat 172 juta kasus di seluruh dunia dengan total kematian 3,7 juta kasus. Hal ini berdampak besar bagi kelangsungan hidup manusia. Berbagai sektor mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya pun terpengaruh. Berikut beberapa fenomena perubahan yang terjadi di masyarakat akibat pandemi COVID-19. Starter pack dulu dan sekarang. Dulu, orang-orang akan merasa panik jika bepergian tanpa membawa ponsel di tasnya. Kini, orang akan merasa takut meninggalkan rumah tanpa membawa masker ataupun hand sanitizer. Tak jarang, ada pula yang membawa cairan desinfektan kemanapun ia pergi. Hal ini menunjukkan ada perubahan dalam pola hidup masyarakat. Semua ditujukan agar terhindar dari virus COVID-19. Semuanya serba online. Kamu ingin belajar, bukalah internet. Kamu bosan dan ingin berbicara dengan temanmu, bukalah internet. Kamu ingin berbelanja, buka saja internet. Kamu ingin mencari pacar, oh tentu saja ada di internet. Apa kamu memahaminya? Jika ya, maka tentu saja kamu adalah manusia yang hidup di abad 21 dan hidup saat pandemi COVID merajalela. Keterbatasan untuk berinteraksi antar ruang dan waktu menyebabkan manusia mencari segala cara agar tetap memenuhi sifat dasarnya, yaitu berinteraksi. Berkat kemajuan teknologi, kini tak ada lagi halangan untuk terus menjalani kegiatan sehari-hari. Social distancing. Social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus corona dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Jika dulu semua orang bebas bepergian kemanapun, sekarang harus dibatasi dengan hanya di rumah saja. Jika terpaksa harus pergi keluar rumah, maka seseorang harus menjaga jarak dengan satu orang yang lainnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari penularan virus corona yang bisa melalui udara dan juga droplet. Digitalisasi. Sebut saja dompet digital seperti GoPay, OVO, dan Dana. Lalu buku digital seperti Google Play Books, undangan pernikahan digital, dan bahkan hewan peliharaan digital. Jika kamu merupakan pengguna dompet digital, maka kamu cukup beruntung karena baik situs e-commerce maupun pusat perbelanjaan sudah menggunakan sistem pembayaran tersebut. Akibat social distancing, penggunaan uang kertas yang memaksa seseorang berinteraksi dengan jarak dekat pun mulai dihindari. Dompet digital juga dinilai sangat praktis karena hanya memerlukan ponsel dan koneksi internet. Selain itu, jangan lupakan promo-promo yang sering ditawarkan. Jika beruntung, pengguna bisa mendapatkan potongan harga hingga 50%. Begitu pula jika kamu lebih memilih membaca buku digital dibandingkan buku biasa. E-book dinilai lebih praktis karena dia berbentuk elektronik dan kamu bisa membaca dimanapun dan kapanpun kamu mau. E-book juga ramah lingkungan karena tidak memerlukan kertas. Dia juga tahan lama, lebih simpel, dan lebih murah. Untuk hewan peliharaan digital, kamu bisa menemukannya dalam bentuk game. Saat ini, permainan hewan peliharaan banyak diminati oleh orang-orang karena mereka menilai seseorang membutuhkan teman, tapi tidak ingin mengeluarkan banyak effort untuk mengurusnya secara langsung. Di dalam game, hewanmu tidak akan mati walaupun kamu meninggalkannya berhari-hari. Ekonomi yang berubah. Pada 1 Maret 2020, Indonesia mengkonfirmasi kasus infeksi COVID pertamanya. Sejak saat itu, semuanya berubah. Laporan Badan Pusat Statistik atau BPS Agustus ini menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 2 2020 minus 5,32%. Ekonomi menjadi salah satu sektor yang terdampak parah. Keadaan memaksa semua orang tetap di rumah. Sektor jasa dan pariwisata yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat pun ditutup, disusul dengan sektor ekonomi lainnya. Daya beli masyarakat berkurang. Angka pengangguran meningkat, persaingan lapangan kerja sangatlah sulit, dan muncul ancaman putus sekolah pada anak akibat tuntutan ekonomi keluarga. Secara sosiologis, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perubahan sosial yang tidak direncanakan. Artinya, perubahan sosial yang terjadi secara sporadis dan tidak dikehendaki kehadirannya oleh masyarakat. Mereka yang mampu berubah akan menyesuaikan sesuai tuntutan zaman. Mereka yang tidak dapat menyebabkan disorganisasi sosial di segala aspek kehidupan masyarakat. Ketidakpastian, kebingungan, dan keadaan darurat yang diakibatkan oleh virus corona dapat menjadi pemicu stres bagi banyak orang. Ketidakpastian dalam mengetahui kapan wabah akan berakhir membuat banyak golongan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah, bingung memikirkan nasib mereka.
Rasa terkurung akibat pembatasan sosial juga memicu masalah lainnya muncul, seperti masalah kesehatan mental dan kekerasan dalam rumah tangga. Manusia yang sejatinya memerlukan interaksi secara langsung, kini harus menahan diri tidak bertemu orang lain dalam jangka waktu lama. Para anak seharusnya menghabiskan waktu dengan belajar dan bermain bersama dengan teman di sekolahnya. Kini, mereka hanya bisa mengandalkan orang tua. Jika ibu dan ayah bisa menemani mereka secara optimal, maka itu adalah kabar baik. Namun, bagaimana jadinya jika orang tua sibuk bekerja dari rumah dan tidak memiliki waktu untuk anak? Atau bahkan jika orang tua tersebut baru saja di PHK dan mengalami tekanan mental yang luar biasa, tentu saja anak akan menjadi sasaran pelampiasan emosi. Lalu, jangan lupakan pula masalah yang disebabkan digitalisasi. Bagaimana kabar penjual bakso di depan rumahmu? Atau penjual somai di persimpangan jalan itu? Kapan terakhir kali kamu membeli makanan dari mereka? Pedagang kecil ini tidak memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari digitalisasi. Kurangi ilmu pengetahuan dan material menjadi faktor utamanya. Padahal ada keluarga yang harus mereka hidupi. Jika kamu berkesempatan melihat mereka, tolong beli dagangannya ya. Mereka juga ingin bertahan hidup di saat sulit seperti ini. Bagaimana? Kedengarannya melelahkan ya? Lalu, setelah semua fakta di atas tersebut, apa yang bisa kita lakukan? Apa masih ada harapan di tengah kesulitan seperti ini? Tentu saja masih ada. Manusia adalah makhluk berpikir. Setiap harinya kita memikirkan 6.000 sampai 60.000 keputusan. Manusia juga dibekali otak yang sangat luar biasa. Kita memiliki akal dan pikiran untuk berinovasi. Perkembangan teknologi yang telah dimulai sejak abad 20 telah banyak membantu keberlangsungan hidup kita saat ini. Misalnya dalam bidang pendidikan. Dulu, seluruh pelajar dan mahasiswa harus berkumpul di satu tempat, yaitu sekolah dan universitas untuk belajar. Kini, semua dilakukan secara online dan kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun kita mau. Guru dan dosen juga bukan pusat pembelajaran. Para pelajar dan mahasiswa bebas mencari sumber materi dari internet, buku, dan lain-lain. Mungkin istilah mati satu tumbuh seribu tepat digunakan dalam sektor ekonomi saat pandemi sekarang. Banyak perusahaan besar bangkrut, namun sebaliknya banyak UMKM bermunculan. Sebut saja seperti dessert box, cookies, hampers, kerajinan, dan barang-barang unik lainnya. Usaha ini umumnya dirintis anak muda melalui sosial media seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan Twitter. Selama pandemi, semua aplikasi ini mendapatkan peningkatan pengguna. Dengan jumlah pengguna yang begitu besar, maka kesempatan untuk menjangkau orang juga lebih luas. Kamu tidak ingin menjadi pengusaha? Coba saja jadi influencer. Gaji besar, hidup sosialita, terkenal, wah enak sekali. Sekarang siapkan bakat atau kemampuanmu, rekam, dan posting. Biasanya, semakin fenomenal video buatanmu, maka akan semakin besar peluang kamu untuk terkenal. Jika kamu ingin dikenal dengan baik dan dalam jangka waktu lama, berikan konten yang baik dan mendidik ya. Karena sangat disayangkan saat ini banyak sekali yang melakukan segala cara demi menjadi influencer instan. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, kritik dan saran sangat diterima, dan terima kasih telah menonton.